Pada analisis COD kali ini kita menggunakan standarisasi FAS. Untuk standarisasi FAS kita menggunakan 10 ml K2CR2O7 lalu dilarutkan ke dalam air Lemaire sebanyak 50 ml, lalu ditambahkan 15 ml H2SO4 pekat yang kemudian didinginkan, lalu ditambahkan setelah dingin lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator ferrofin, kemudian dititrasi. Lalu titrasikan dengan larutan FAS hingga berubah warna dari kuning menjadi kuning kecoklatan atau kemerahan, lalu dicatat hasilnya. Lalu kita membuat larutan sampel 25 ml, dimasukkan ke dalam air Lemaire 250 ml, lalu ditambahkan 0,5 gram H2SO4 dan 2,5 ml H2SO4, lalu ditambahkan 15 ml K2CR2O7 0,25 m. Lalu larutan sampel diletakkan di atas kompor pemanas dan dimasukkan magnetic stirrer, lalu dipasangkan kondensor dan air pendingin untuk menjalankan pemanas, lalu dicampurkan H2SO4 sebanyak 35 ml yang telah didinginkan pada lemari asam, lalu direflukskan selama kurang lebih 2 jam, lalu dicuci dengan kurang lebih 25 ml Aquades, lalu diulangi lagi untuk larutan blanko seperti yang ada di video berikut. Berikut pelaksanaan analisis COD, yaitu dari awal standarisasi FAS, lalu pembuatan larutan sampel, larutan blanko dengan metode reflux terbuka, lalu perancangan portipet sistem lahan basah buatan. Siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti kontainer box, kemudian dilubangi. Rekatkan keran air pada bagian bawah kontainer box, kemudian disusun. Susunlah box penampungan reaktor dan bak penampungan outlet. Kemudian dicek apakah kontainer tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian disiapkan. Setelah alat dicek, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kerikil, pasir, tanaman apu-apu, serta air limbah domestik. Kemudian, susunlah median tanam pada reaktor sesuai yang dibutuhkan, di mana bagian bawah kontainer box diisi dengan kerikil sebanyak 7 cm, disusul dengan pasir 5 cm, dan tanaman. Kemudian dimasukkan air limbah domestik dan air bersih pada bak penampungan dengan perbandingan 1:1. Kemudian buka keran airnya. Selanjutnya yaitu dicek atau diukur. Lakukan pengecekan atau aklimasi pada hari 1-7 dan pengukuran pH, suhu, bau, dan warna pada hari ke-8-14 serta COD dilakukan pada hari ke-0 dan 14.
siapkan air limbah. Kemudian air limbah tersebut dimasukkan pada wadah yang tersedia. Setelah air limbah tersebut dimasukkan pada wadah, kemudian diukur. Ukurlah parameter suhu dan pH hingga mendapatkan data yang stabil. Kemudian dilubangi. Ulangi pengukuran pada hari ke-0, 7 hingga 14. Kemudian dicatat. Catat hasil pengukuran untuk data. Untuk hari pertama tunas selama mekar, kemudian tidak terdapat remalan layu. Kemudian untuk hari kedua yaitu tunas mekar dan masih fresh dan akar mulai bertumbuh. Untuk hari ketiga yaitu tunas mekar, warna daun hijau dan beberapa daun udah mulai menguning. Untuk hari keempat yaitu tunas mulai mekar, ada tunas baru dan daun dominan. Selanjutnya untuk hari kelima yaitu tunas baru mekar dan berwarna hijau daunnya. Kemudian ada terdapat daun yang kering dan rusak. Kemudian untuk hari ke-6, pertumbuhan tunas baru berhenti, tunas lama masih mekar dan warna daun hijau. Untuk hari ke-7, warna daun mulai menguning, banyak yang kering dan tunas sudah berhenti tumbuh. Selanjutnya untuk hari ke-7, 29 derajat Celcius, benih terdapat endapan pasir sedikit amis dengan pH 6,92. Untuk hari ke-8, 29 derajat Celcius, benih terdapat endapan pasir tidak berbau, pH 6,92. Untuk hari ke-9, 29 derajat Celcius, benih terdapat endapan pasir dengan pH 8,65 tidak berbau. Untuk hari ke-10, 32 derajat Celcius, warna bening dengan endapan pasir, pH 8,10 dan tidak berbau. Untuk hari ke-11, 28 derajat Celcius, warna bening dengan endapan pasir, pH 8,35 dan tidak berbau. Untuk hari ke-12, 30 derajat Celcius, warna bening dengan endapan tidak berbau, pH 8,66. Hari ke-13, 27,7 derajat Celcius, warna bening dengan endapan tidak berbau dan pH 7,17. Untuk hari ke-14, 26,3 derajat Celcius, warna bening dengan endapan tidak berbau, pH 7,86 dan COD adalah COD 122 8,8.